Dah, mulai ya, Mak. Iya. Berapa usia ibu saat ini saat waktu Mama membawa anak terakhir ke imunisasi, udah berapa usia anaknya sekarang? Sudah 14 tahun. Udah 14 tahun. Kemudian selama ini di mana biasanya ibu membawa anak ibu untuk imunisasi? Apakah ke posyandu, puskesmas, atau rumah sakit swasta, atau ke mana? Ke rumah sakit umum negeri. Rumah sakit umum negeri. Oke. Iya. Biasanya ibu dapat informasi mengenai jadwal imunisasi itu dari mana? Apa dari grup WA atau dari aplikasi atau dari mana? Dari dokter anak saya punya dokter anak. Oh, jadi dikasih tahu lisan, bukan di chat, bukan ditulis, jadi lisan gitu. Di telepon, Di di telepon. WA. Ketika waktu itu belum ada WA, masih BBM namanya. Masih BBM, berarti di chat. Berarti Di chat. itu di chatnya berapa hari sebelum melakukan imunisasi? Apa sehari? Biasanya seminggu sebelum imunisasi saya sudah di chat. Oh, seminggu sebelum imunisasi. Oke. Kemudian untuk pengalaman menggunakan buku KIA. Apakah ibu selalu membawa buku KIA setiap kali pergi ke fasilitas kesehatan? Kalau nggak bawa, apa alasannya? Kalau bawa, apa alasannya? Saya selalu bawa buku KIA karena di buku KIA itu terdapat historis atau perkembangan anak saya dari berat badan, dari kesehatannya, dari tinggi badan. Di situ terdapat perkembangan anak saya mulai dari dia bayi sampai dia balita imunisasi. Jadi di buku itulah ditulis historis tentang perkembangan kesehatan anak kita. Oh, kalau begitu, apakah ada kesulitan yang ibu rasakan setiap kali membaca atau memahami catatan imunisasi di buku KIA itu yang berbasis kertas? Apakah ada kesulitan kalau pakai kertas, Bu? Sebenarnya sih kalau pakai kertas itu terlalu manual, saya kesulitan. Kadang kan tulisannya saya kurang pahami, tulisan bidannya. Jadi lebih bagus dia menggunakan aplikasi atau secara digital. Jadi apalagi di zaman sekarang kan kalau kita pakai aplikasi handphone ini adalah jendela luar gitu. Jadi kalau buku KIA mau ketinggalan Bu, mau dia ketinggalan buku KIA itu karena jadi itu resikonya, apalagi kita punya anak kecil waktu itu, apalagi zaman anak saya yang paling terakhir kecil, belum selengkap aplikasi sekarang, Hmm? belum selengkap dan sebanyak aplikasi sekarang, jadi kadang tinggal buku KIA-nya. Oh, Kita jadi kan repot, jadi buku KIA-nya tinggal, kalau handphone kan selalu dekat dengan kita. oh, Handphone itu bagus sebenarnya pakai aplikasi, gitu, kalau dengan buku ya. Sama dengan KTP, kan sekarang sudah ada aplikasinya, KTP online, seperti itu. Begitu juga dengan paspor. Jadi kalau buku KIA, sepertinya sangat bagus jika ada buku KIA online, oh, seperti itu. oh. Kebetulan tujuan kami memang seperti itu, Bu. Kami ingin membuat suatu website untuk membuat aplikasi posyandu secara digital. Jadi, untuk pertanyaan mengenai jadwalnya, pernahkah Ibu melewatkan, jadwal imunisasi? Jika ya, faktor apa yang menyebabkannya? Misalnya entah lupa, sibuk, atau tidak tahu jadwal, gitu. Apakah Ibu pernah melewatkan jadwal imunisasi? Kadang saya pernah sekali imunisasi BCG namanya. Kenapa saya melewatkan? Karena tidak ada yang mengingatkan. Kalau kita pakai aplikasi biasanya kita buat dengan alarm. Oh, Di handphone kita bikin alarm, ketika bunyi alarm itu ada untuk mengingatkan gitu kan. Jadi waktu itu pernah saya BCG namanya, imunisasi BCG.
Jadi saya terlambat untuk mengimunisasi anak saya, tapi bisa untuk bulan berikutnya. Kita harus menunggu 1 bulan. Karena jadwal imunisasi di rumah sakit umum, baik di puskes di manapun itu, sekali 1 bulan. Kita harus terlambat 1 bulan. Oh, harus terlambat 1 bulan. Iya, jadi sangat disayangkan waktu kita menunggu apabila kita lupa. Jadi kalau ini kita pakai aplikasi, aplikasi seperti online seperti itu, mengingatkan, mungkin kita bisa lebih terbantu, tidak lupa, karena kita bisa pakai alarm, bisa kita cek cek di HP, seperti itu. Karena manusia zaman sekarang kan, manusia modern zaman sekarang pasti selalu memegang HP-nya. Jadi sepertinya lebih minim kemungkinan ketika dia lupa, gitu. Berarti Bagus, oh, bagus jika kami sangat membutuhkan, ibu-ibu muda sekarang sangat membutuhkan jika ada aplikasi, diterbitkannya aplikasi untuk itu. berarti nanti jikalah kami terbitkan, aplikasi untuk memantau jadwal imunisasi itu secara digital, fitur apa yang paling Ibu butuhkan gitu? Yang paling Ibu butuhkan untuk kami sediakan, untuk diberikan kepada ibu-ibu yang akan memiliki anak pada zaman sekarang? Fitur apalah yang paling Ibu Fitur yang fitur yang kami butuhkan jenis-jenis imunisasi itu apa, jadwal-jadwalnya. Contohnya imunisasi pertama, di minggu-minggu pertama apa yang dibutuhkan dan apa kegunaannya, seperti itu. Baru imunisasi kedua, contohnya BCG itu di berapa bulan, di situ maunya dipaparkan. BCG itu manfaatnya untuk apa saja, baru mmm, imunisasi tetanus, contohnya, imunisasi campak contohnya, di usia berapa bulankah kita bisa membuat anak kita imunisasi campak. Nah, dan imunisasi-imunisasi lainnya, harusnya di situ dipaparkan dan itu imunisasi itu di usia berapa bulan, baru jadwalnya, itu yang sangat kami butuhkan. Terus perkembangan anak juga bagus jika dibuat di situ, anak 1 bulan beratnya berapa, tingginya berapa, baru tentang makanan anak juga bagus di situ, Bu. Kalau boleh anak 1 bulan, 2 bulan, berapa bulankah dia bisa MPASI, makanan tambahan selain ASI, gitu. Kalau boleh di aplikasi itu harus dibuatlah untuk membantu para ibu-ibu, lebih bagus lagi mengurus bayinya, gitu. baru fitur alarm tadi ya yang Ibu bilang, perlu ya untuk mengingatkan biar nggak lupa ibunya gitu. Itu juga perlu kan Bu berarti fitur alarmnya? Iya, biasanya alarm itu perlu, tapi biasanya sih kalau ibu yang lebih cerdas dia bikin alarm sendiri, tapi alangkah lebih baiknya di aplikasi itu, kita juga menselipkan alarm, Iya. supaya karena kan seorang ibu itu sangat sibuk, meskipun dia seorang ibu rumah tangga, apalagi dia merangkap ibu rumah tangga dan wanita karir, kan, itu sangat sibuk. Jadi ketika dia pakai aplikasi untuk mengingatkan anaknya supaya pergi untuk membawa posyandu, itu sangat membantu. Iya. Berarti Bu secara overall, Ibu berarti setuju akan adanya digitalisasi, jadwal imunisasi ini kan Bu? Berarti secara overall Ibu setuju kalau kami buat, digitalnya, versi digitalnya? Sangat setuju, bahkan kami sangat merasa terbantu, Oh, nyambung. sangat bermanfaat bagi masyarakat aplikasi itu. Oke, baiklah Bu, sekianlah, sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih telah membantu kami. Iya, sama-sama, terima kasih.